Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini ada Bang Darus, kita akan bahas ya untuk hedge dan di close TA pakai candle di chart Indodax. Oke, saya sudah coba untuk cari yang namanya hedge coin. Dapat beberapa nama sih yang namanya juga sama. Ini saya kurang gini sama kodenya ya. Semoga sih yang dimaksud adalah yang ini, hedge trade dengan kode HEDG. Tapi kalau nanti salah silakan dikonfirmasi dan ya kasih kode yang tepat, yang dimaksud yang mana, karena ada banyak nama project yang sama. Jadi supaya nggak ya, keliru untuk pembahasannya. Jadi kita akan bahas yang hedge trade ya, karena ini juga saya lihat. Oh, oke, dia ada di Indodax, jadi saya rasa mungkin ini yang dimaksud. Karena ada banyak yang sama, tapi saya cek juga mereka nggak tersedia di Indodax. Ya, itu sih. Hedge ini apa sih? Aku coba cari-cari informasinya di banyak sumber, bahkan di CMC pun dari penjelasannya sangat-sangat terbatas ya. Aku cari di indodax.com Academy ya. Di sini kita bisa dapat informasinya. Jadi Hedge Trade adalah platform tempat para pedagang terbaik dunia berbagi pengetahuan mereka. Trader memposting prediksi ke dalam blueprint bertenaga kontrak pintar, bertenaga smart contract yang dapat dibeli dan dibuka oleh pengguna untuk diakses. Pedagang diberi imbalan jika cetak biru benar atau blueprintnya benar. Jika tidak, pembelian penggunaan akan dikembalikan. Rubix Development adalah perusahaan pengembang perangkat lunak yang membangun produk fintech generasi berikutnya dengan memanfaatkan teknologi dan pasar yang andal. Dari beberapa perdagangan hingga aplikasi decentralized, Rubik menciptakan ekosistem perangkat lunak berfokus meningkatkan tenaga kerja dan efisien perdagangan. Utility, trader memperjualbelikan token hedge saat mereka membuat prediksi perdagangan. Blueprint dapat pengguna membuka kunci prediksi dan membelinya menggunakan token hedge. Token hedge secara otomatis didistribusikan jika blueprint benar dan dikembalikan pada pengguna jika salah. Jadi ini semacam coin hedge gitu teman-teman. Ya, dia punya volatilitas, dia juga punya company background. Ini dapat rating ya dari apa nih namanya? Dari Into Blockchain teman-teman. Ratingnya seperti ini, 2,7, ya fair lah ya di tengah-tengah. Kemudian popularitasnya lumayan, dapat poin 3, governance-nya 2,5, return on investment rate 3, 3, kemudian risk analysis 3. Itu beberapa penjelasannya. Aku cek dia di Twitter, ternyata ada, cuman dia nggak lagi aktif teman-teman. Terakhir kali mereka ngepost itu di 2021 Februari. Setelah itu tidak ada postingan berikutnya. Apakah proyek ini berjalan atau bagaimana? Kurang tahu juga, teman-teman. Ya, sedikit sekali informasi soal proyek ini. Kemudian mereka tersedia untuk token di Ethereum. ERC kita bisa cek bagaimana perpindahan itu terjadi dalam beberapa jam terakhir. Artinya memang koin ini itu nggak terlalu banyak yang menggunakan, memperdagangkan, dan lain sebagainya. Sangat-sangat sedikit. Kalau kita lihat dari Etherscan, jumlah kepemilikan koinnya mayoritas dipegang oleh satu wallet dengan kepemilikan sampai 56%. Ini lumayan signifikan kalau bagi saya, dan ya bisa dibilang ini bandarnya. Tapi terakhir kali memang dia aktif di 2021 dan sampai sekarang tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi 56% berarti mayoritas. Dia sudah cukup untuk menggerakkan seluruh market hedge ya. Kapanpun dia mau, tapi masalahnya mereka tidak aktif. Itu ya, selain itu untuk exchange yang bisa memperdagangkan ada di Venture Network, ada Probit, Indodax, Coin Tiger, dan lain sebagainya. Nggak terlalu banyak untuk likuidasinya. Dari website resminya tidak bisa diakses. Jadi secara project saya rasa ini project mati,
dan kita akan coba lihat langsung di Indodax seperti apa. Sorry ya, aku refresh dulu bentar. Ini udah di refresh. Sekarang kita akan cari koin namanya Hedge. Saya sih mikir dulu Hedge itu adalah koin yang seperti berlawanan ya sama pergerakan dari Bitcoin. Kalau Bitcoinnya turun, mungkin Hedge-nya malah naik. Kalau begitu juga kalau sebaliknya. Tapi setelah saya cek Hedge, ya ini ya chartnya teman-teman. Kita coba cek di Indodax. Kita akan mulai dulu seperti biasa analisanya dengan time frame yang lebih besar. Kita akan pakai yang full view. Nah, ini chartnya teman-teman lumayan, ntar dulu pakai yang satu week, one week ya. Oke, chartnya seperti ini. Kalau kita perhatikan dari posisi market, kecenderungannya adalah downtrend. Hedge rilis dari 2020 dengan volatilitas yang sangat tinggi, sangat menjebak menjebak para user ya. Teman-teman harus berhati-hati kalau teman-teman trading sama yang namanya pergerakan seperti ini, tiba-tiba naik, apalagi volume perdagangannya rendah, teman-teman. Jadi hati-hati karena kalian akan berpotensi untuk nyangkut. Kalau kita perhatikan, Hedge ini pernah diperdagangkan di level kisaran 37.000, sementara sekarang harganya hanya ada di Rp500. Nah, kalau teman-teman trading menggunakan time frame yang besar, alangkah baiknya kalau teman-teman menggunakan logarithmic chart. Di sini ada tulisan log. Nah, ini ya, teman-teman boleh klik log supaya analisa yang kalian lakukan itu bisa lebih baik lagi. Kalau kita gunakan di time frame besar, logarithmic chart itu better daripada algoritmik. Nah, sekarang kita bisa tentukan nih support resistance-nya di mana. Di sini adalah resistance. Kemudian di sini cukup clear sebagai resistance. Dan hedge sendiri berada dalam all-time low di sini, yaitu di kisaran harga 400. Kalau kita perhatikan dari pergerakannya kemarin, ini di bulan Juli kemarin, itu sempat spike naik ya, dari harganya 500 sampai 2000-an. Tapi volume perdagangannya tinggi, tapi nggak berlangsung lama pergerakannya kembali mengalami koreksi. Oke, sekarang harganya udah kembali turun. By the way, hedge ini tidak bertentangan sama pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin hari ini masih bertahan di kisaran 25.900. Kemudian jika kita perhatikan juga pergerakan dari hedge ini cenderung ngikutin Bitcoin menurut saya. Bitcoin turun, dia ikut turun. Nah, secara fundamental kita udah bahas project ini tidak terlalu jelas. Ya, tidak jalan sampai 2021 terakhir mereka udah close. Kalau kita lihat dari fundamentalnya sih di awal mereka menyebutkan bahwa mereka ini adalah sebuah project di mana orang bisa sharing soal analisa mereka dan memberikan kesempatan untuk orang lain melakukan cross check atau analisa balik. Dan ada reward bagi mereka yang memberikan analisa mereka. Cuman sekarang kan udah nggak berjalan lagi, teman-teman. Realitanya seperti itu, dan ya bisa dibilang hedge saat ini luntang-lantung aja harganya. Ya ditentukan oleh bandarnya. Kalau bandarnya mau naikin ya dia naik, kalau dia turun ya diguyur lagi, teman-teman. Itu sih kalau dari saya nggak terlalu gimana-gimana. Menurut saya pergerakan hedge masih bakalan downtrend. Ya, even nanti Bitcoin naik, rally bullish, saya rasa nggak akan ngaruh. Karena yang namanya market itu biasanya whales-nya ya itu-itu aja. Bandarnya ya itu-itu aja, teman-teman. Apalagi ketika bear market kemarin banyak miners yang collapse, banyak perusahaan hedge fund yang collapse. Ya kan, Alameda Research, salah satu bandar juga tuh, teman-teman. Collapse juga. Jadi bandarnya berkurang nih, uangnya ya segitu-segitu aja. Jadi bisa dibilang mereka akan pindahkan aset-aset mereka dari koin-koin yang aneh-aneh yang nggak jelas itu. Teman-teman, dicarilah koin-koin yang masih hype ke depannya. Jadi menurut saya hedge bakalan terus downtrend. Karena ya projectnya fundamentalnya udah nggak jalan lagi, jadi ya bisa dibilang seperti itu. Secara pergerakan dia volatile dan kita nggak bisa predik nih teman-teman apakah dia bakalan bullish. Menurut saya sih jauh dari bullish. Karena dari kecenderungannya kemarin sempat dibawa naik, tapi sekarang udah dibanting turun lagi, mengarahkan hedge akan menuju level 460 sebagai level supportnya. Kemungkinan masih akan terus melanjutkan penurunannya ke depannya. Indikator yang bisa banget dipakai,
Mungkin bisa pakai MACD. Ada nggak ya MACD? Oh, ada. Kita pakai MACD aja nih, teman-teman. Nah, dari indikator MACD menunjukkan histobar yang terus naik, ya kan? Tapi disertai sama penurunan harga dan tidak terjadi eh, apa namanya pergerakan yang benar-benar meyakinkan, teman-teman. Coba kita pakai stochastic RSI kali ya. Stochastic RSI. Nah, ini juga dari stochastic RSI menunjukkan volatilitas yang tinggi, tapi tidak pernah sampai di level jenuh belinya. Dia belum sampai level situ udah kembali mengalami koreksi. Dan kecenderungannya, ini kita bisa jadikan sebagai level resistance, teman-teman. Coba kalian perhatikan bagaimana pergerakan dari H ini ketika mendekati level 73 ini, lihat kemudian lanjut mengalami penurunan. Ya kan, ini kita udah mencapai level tersebut dan kecenderungannya sekarang ongoing untuk kembali koreksi lebih dalam lagi. Jadi kalau saya melihat pergerakan dari H kemungkinan akan kembali downtrend ya, menuju level 400-nya. Apakah bisa jebol? Tentu saja bisa. Turun ke level-level di bawahnya yang lebih ya meyakinkan, teman-teman. Nah, itu dari time frame weekly. Lalu gimana di time frame daily? Di time frame daily pergerakannya kurang lebih sama aja, ya kan? Selling pressure sangat tinggi, volume perdagangan yang tadinya tinggi dan membawa pergerakan H naik sampai 2000, sekarang udah mengalami fase koreksinya. Ini mengindikasikan bahwa ya tekanan jual itu masih sangat-sangat tinggi dan siap-siap aja untuk kembali balik ke 400. Kalau teman-teman mau trading, ini jangka pendek ada kemungkinan dia naik dulu sedikit, tapi mungkin nggak berlangsung lama, pergerakannya akan kembali turun, teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari indikator RSI ini menunjukkan adanya divergence yang terjadi, ya kan? Jadi ada kemungkinan buat bantu yang sangkut kemarin itu bisa kembali keluar sedikit, teman-teman. Itu masih ada possibility untuk naik. Untuk target sih saya rasa bisa ke level resistance yang ada di sini, mungkin bisa ke 700 atau mungkin berpeluang juga bisa naik ke 900 kalau memungkinkan. Intinya koin ini itu sangat-sangat volatile, jadi hati-hati banget. Menurut saya untuk analisa teknikal itu bisa jadi gagal dan nggak sesuai dengan prediksi teman-teman karena naik turunnya itu sangat-sangat miskin soal volume. Jadi sometimes dia bisa spike naik tinggi, sometimes dia bisa drop agak dalam. Jadi saya rasa sih gitu aja buat Hedge ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Bisa ditulis lengkapnya, nama kodenya apa, koinnya apa, kodenya apa, biar ya biar bisa clear. Karena banyak sekali proyek-proyek yang namanya sama. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.